Halo, assalamualaikum. Maaf ya tadi, wah ada gangguan ini. Maaf. Waduh, internet saya ada gangguan. Halo, bisa dengar saya bisa dengar suara saya? Oke ya, lanjutkan lagi ya. Tadi internet saya lagi internet saya ini lagi. Oke ya, lanjutkan nomor 16 ya. Jadi 16 jawabannya pengangguran ya. Jadi jawabannya adalah pengangguran. Penekannya ada pada sosial ya. Itu ada pada sosial. Ini suaranya. Oke, silakan. Oke, nomor 17. Nomor 17. Berarti siapa ya? Alon banget, masa? Halo, cek. Halo. Sudah dengar suara saya? Oke, sip. Nomor 16 jawabannya C ya. Nomor 17, silakan. Siapa tadi? Waktunya siapa tadi? Lupa saya. Lanjutnya tadi nomor 17 siapa ya sekarang ya? Sekarang waktunya Mbak. Tadi siapa yang jawab ya? Tadi Mbak Amini ya tadi ya. Sekarang Mbak Awin Mu'alifah. Silakan Mbak Awin. Mbak Awin silakan. Belas depannya Mbak Awin. Oke, langsung loncat aja ya. Silakan Mbak Endang Rahayu, Mbak Emma Sayu, nomor 17. Oke, karena waktunya sudah mepet ya, mungkin 17 C. Jawabannya adalah D ya, konservasi ya. Upaya pelestarian sumber daya alam dalam mendukung kehidupan manusia disebut konservasi ya. Jawabannya konservasi ya. Jadi jawabannya D. Oke. Kalau gitu karena waktunya sudah mepet, langsung dipercepat saja. 18. Jawabannya 18. Penanaman kembali pohon-pohon pada daerah perbukitan yang telah gundul disebut. Jawabannya 18. B ya, reboisasi benar ya. Reboisasi benar. Nomor 19, upaya terasering. Langsung saja nih ya, upaya terasering pada lahan pertanian bertujuan untuk menjaga lahan tersebut dari adanya 19 bahaya erosi ya, benar ya. B ya, benar ya. Nomor 20, upaya konservasi yang bertujuan untuk menghambat tingginya tingkat bahaya erosi adalah 20 B, terasering ya. Oke ya, benar ya, terasering ya. Oke. Lanjut ke ini ya, soal selanjutnya ya. Wilayah di sekitar manusia dengan berbagai macam komponen yang terkandung di dalamnya, baik komponen hidup maupun tidak hidup yang berpotensi menopang kebutuhan hidup manusia disebut. Nomor 1 jawabannya nomor 1 D ya, lingkungan hidup ya, benar ya. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 berisi tentang pengelolaan gampang ya, nih ya, lingkungan hidup ya, C, benar ya, Mbak Tusbul ya, benar ya.
Mbak Ririanti, wah benar semua katanya. Nomor 3, lingkungan biotik diklasifikasikan menjadi. Nomor 3 B ya, benar ya. Produsen, konsumen, pengurai. Oke ya. Nomor 4, ilmu yang pelajari dan menganalisis interaksi dan interrelasi antara manusia dan lingkungannya dinamakan. D ya, benar ya. Ekologi manusia ya. Nomor 5, kemampuan lingkungan mendukung populasi di atasnya disebut. C ya, benar ya, daya dukung lingkungan ya. Ada di buku ya. Nomor 6, proses masuknya atau dimasukkannya zat energi atau komponen lain sehingga kualitas lingkungan mengalami penurunan disebut. Nomor 6 A ya, benar ya, pencemaran lingkungan hidup ya. Nomor 7, sinar matahari yang sampai ke bumi tidak dapat dipantulkan ke angkasa karena bertahan lapisan CO2 dan suhu permukaan bumi semakin panas merupakan fenomena. C ya, benar ya, greenhouse effect. Hujan asam adalah hujan yang memiliki derajat keasaman pH yaitu. Nomor 8 jawabannya Mbak Toxbul A, kurang dari 5,6. benar ya, jawabannya A ya, ada di buku ya, kurang dari 5,6 pH nya ya. Nomor 9, Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 dijabarkan lebih lanjut pada PP nomor 27 tahun 99 mengenai. Nomor 9 D, analisa dampak lingkungan AMDAL, benar ya, AMDAL ya, ada di buku. Nomor 10, pengembalian tingkat kesuburan lahan-lahan krisis dan tidak produktif. Upaya tersebut disebut apa ya? Nomor 10 C, rehabilitasi, benar ya, nomor 10 C. Pinter-pinter mbak-mbak ini ya. Wah, besok ini kalau besok UAS harus dapat 100 ya. Nomor 11, pengurangan laju erosi pada lahan pertanian dengan kemiringan lahan curam menggunakan sistem terasering ya, benar ya. Nomor 12, suatu program penanaman kembali terutama pada daerah-daerah perbukitan yang telah gundul disebut. 12D, benar ya, reboisasi ya. 13, mikroorganisme yang merombak dan menghancurkan sisa-sisa organisme yang telah mati disebut. A ya, benar ya, pengurai ya. Nomor selanjutnya nomor 14, setiap industri dan kawasan pabrik diwajibkan memiliki unit pengolah limbah yang dikenal dengan istilah. D. A. Yang benar itu sebenarnya instalasi pengolahan limbah. Nah ya, yang benar jawabannya instalasi, ya benar Mbak Toxbul ya, instalasi pengolahan air limbah. Jadi sebenarnya nomor jawabannya itu B, cuma kurang nih ya, kurang. Jadi 14 saya bonuskan aja lah, 14 bonus. Jadi yang benar adalah jawabannya instalasi pengolah air limbah ya, pengolahan air limbah sebenarnya itu jawabannya ya. Jadi ini kurang ya. Yang sesuai sebenarnya B. Jadi ini kurang limbah, instalasi pengolahan air limbah. Jadi ini bonus dulu 14 ya. Nomor 15, peristiwa. Bentar. Nomor 15, peristiwa di alam ya, IPAL, jawabannya kan IPAL ya, instalasi pengolah air limbah. Bener Mbak Awinmu ya, bener ya, instalasi pengolah air limbah ya. Nomor 15, peristiwa dalam salah satunya terjadi hujan asam. Terjadinya hujan asam karena air hujan terkontaminasi dengan, sudah tadi ya, jawabannya sulfur dioksida ya, jawabannya D ya. Tadi sudah sama satu tadi ya soalnya ya, jawabannya D. Nomor 16, pencemaran terjadi karena ada suatu benda, zat atau materi yang mengakibatkan terjadinya polusi dinamakan polutan ya, bener Mbak Ririanti, E ya, polutan ya. 17, salah satu bentuk upaya pengendalian dan pelestarian sumber daya alam bagi kehidupan manusia disebut. 17C, bener ya, konservasi. Ya, konservasi ya. Nomor 18, lingkungan terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Berikutnya termasuk lingkungan biotik adalah hewan, benar ya, D ya, hewan ya.
Nomor 19, dalam suatu ekosistem di permukaan bumi, pihak yang paling dominan dalam satu ekosistem adalah, sama tadi ya, manusia jawabannya ya. B ya. Lingkungan terdiri atas 20. Lingkungan terdiri atas biotik dan abiotik. Lingkungan biotik sering dinamakan pula dengan lingkungan C ya, benar ya, organik ya. 21. Suatu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dalam konsep lingkungan dinamakan benar ya, ekosistem ya. 22. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 99 berisikan tentang D ya, benar ya, pengendalian pencemaran udara ya, ada di buku ya. 23. Daerah menjadi kawasan resapan air dinamakan A, benar ya, catchment area ya. 24. Pencemaran udara yang terjadi di alam salah satunya disebabkan oleh, benar ya, D ya. 24 ya, gas beracun kendaraan bermotor ya. Bukan E ya, bukan pembuangan limbah rumah tangga, salah Mbak Mini ya, bukan E. D jawabannya ya. 25. Seorang tokoh yang berperan dalam mengenalkan tentang konsep AMDAL adalah 25D ya, benar ya, Emil Salim, ada di buku ya. 26. Upaya pembuatan terasering pada lahan pertanian bertujuan untuk menjaga dari udah tadi ya, bahaya erosi ya. 27. Mikroorganisme yang termasuk kelompok pengurai adalah nomor 27 B ya, cacing ya, bener ya, ada di buku ya. CB bukan C ya, C itu bukan ya, kok CB jawabannya 2. 28. Lahan dengan kondisi kandungan unsur hara ya, yang minim dengan tingkat produktivitas rendah akibat penggunduran hutan disebut B, lahan tandus, salah ya, bukan B ya. Jawabannya C ya, lahan kritis ya, bukan lahan tandus ya, jawabannya lahan kritis. Oke, nomor 29 ya. Patung dan lukisan termasuk pada jenis lingkungan C ya, bener ya, budaya ya. Nomor 30. Suatu proses evaluasi yang dilakukan penanggung jawab terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan standar lingkungan yang telah dilakukan disebut B ya, bener ya, audit lingkungan ya. Oke ya. Oke. Jadi itu yang sudah kita bahas. Jadi itu ini tadi ya, ini kunci yang sudah saya buat. Tolong ini saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas dikumpulkan sebelum UAS ya. Jadi sebelum UAS ya, kerjakan yang soal ureannya. Jadi ini saya kasih tugas ureannya halaman ini 129 nomor 2, UASnya tanggal 3 ya. UASnya tanggal 3 di ini ya. Ya, ini kan. Ini saya lihat kan, ini jadwal yang saya dapat ya. Ini tanggal 3 Mei. Kelihatan nggak ya? Wah, gimana zoomnya nih? Nah, ini kelihatan nggak? Tanggal 3 Mei ya. Itu ada UAS. Harap membawa alat tulis. Ini ya, tanggal 3 Mei UAS di KDI ya. Jadi geografi masuk ya jam 11 ya. Jadi harapan saya, teman-teman nggak ada yang datang, nggak ada yang mau ketemu Mbak Sufi. Iya. Oh ya, sekedar info ya, nanti semester depan yang ngajar mbak-mbak ini bukan saya ya, Pak Devri yang ngajar ya. Jadi semester angkatan 1, semester 5 dan 6 yang ngajar Pak Devri, bukan saya yang ngajar ya. Saya ngajar angkatan 2. Ya nggak tahu, itu sudah ditetapkan sama pengurus ya. Ya saya nggak tahu ya, saya kan cuma dikasih amanah ya. Saya diamanahkan untuk ngajar angkatan 2 ya. Jadi besok yang ngajar adalah Pak Devri.
Kenapa mogok? Pak Devri kan enak ngajarnya. Dia lo pinter, gelarnya lo S2. Oh, jangan gitu, Rek. Jangan gitu ya. Ngantuk, Pak. Nah, emang kalau saya ngajar nggak ngantuk dah. Kan kalau ganti-ganti repot. Ya, jadi lo saya lo kelasnya S Docker, Pak. Jadi Pak apa yang ngajar besok ya apa Pak itu ya Pak Devri ya. Oke. Ya saya nggak tahu karena sudah kebijakan pengurus. Mungkin nanti masalah nanti diganti atau gimana saya juga nggak tahu. Yang jelas pengumumannya terakhir bahwasanya yang ngajar semester depan adalah Pak Devri. Sudah aja. Jangan gitulah. Dijalani aja karena teman-teman kan mau UAS ya apa mau UNAS ya. Mau UNAS jadi belajarnya harus ditingkatkan ya. Jadi tolong ya nanti mungkin itu dibahas lain waktu ya. Jadi ini ada tugas ya. Tolong kerjakan ya, sementara ini saya kasih deadline itu sebelum UAS ya. Gampang kan soalnya kan? Ya. Suaranya bagus saya. Ya nanti masalah tutor nanti kita bahas lain waktu ya karena kita masih ada pertemuan kan ya. Ini saya kasih soal. Jadi tolong nomor 2 dan 4 ya. Apakah dimaksud lingkungan biotik? Berikan contohnya ya. Mengapa terumbu karang dan ekosistem hutan mangrove perlu dikonservasi ya? Nomor 2 dan 4. 2 dan 4 saja ya. Sama ini ya. Sama nah ini ya. Sama yang halaman 132. Nomor 2, 5 dan 6 ya. Ini ya di ini ada ya. 2, 5 dan 6. Jadi halaman jadi tugasnya halaman 129 nomor 2 dan 4 ya. Halaman 129 nomor 2 dan 4 sama halaman 132 nomor 256 ya. Halaman 132 nomor 256 ya. Jadi tolong dikumpulkan. Gampang loh soalnya. Masa harus 1 minggu, Rek? Gampang loh soalnya. Tolong dikumpulkan sebelum UAS ya. Jadi kan UASnya hari Minggu, jadi hari Sabtu ya. Gimana, apakah masih perlu saya posting untuk tugas? Sudah paham ya tugasnya? Dikerjakan ya. Posting, perlu diposting. Oh gitu ya. Oke. 25 dan 6. Oke ya, saya posting ya tugasnya ya. Udah kalau gitu, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Pak protes lah Pak, kalau Pak Sufi lebih bersahabat sama kita. Loh Pak Devri loh, orangnya loh pinter dia loh gelarnya S2. Udah Pak, nggak mau ganti tutor. Udah masalah tutor nanti kita bahas lain waktu ya, karena waktunya sudah mau habis ya. Parani Pak Sufi mending tain. Jangan jadi parani. Saya gelarnya udah S Docker. Biasa. Iya kan teman-teman ini kan mau UNAS ya kan, mau UNAS. Ya. Pak Devri itu gelarnya Master of Science loh, pinter loh dia. Jadi mbak kalau belajar sama orang lebih pinter kan lebih cepat lulus UNASnya nanti. Kalau saya gelarnya loh S2 belum lulus. Jadi kalau sama saya nanti takut mbak kurang serius belajarnya. Pinter tapi masa kurang bersahabat sih. Waduh, jangan dirayu saya jangan dirayu, soalnya sudah ketentuan ya. Bapak Sufi juga pinter. Bukan masalah pinternya Pak, masalah cara ngajarnya. Sudah ya. Oke ya, saya akhiri dulu ya. Nanti masalah tutor kita bahas lain waktu ya, kita bicarakan lain waktu. Jadi tolong nanti UAS, jadi nanti ada 2 tipe soal ya. UAS ada 2 tipe soal.
nanti waktu UAS tolong ditulis, soal A atau soal B ya. Nanti ada dua tipe soal A dan soal B. Ini tolong ditulis soal A atau soal B. Jangan gitulah ya. Oke ya, terima kasih. Saya tutup. Nanti saya posting tugasnya ya. Saya tutup pelajaran pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.